Halo, selamat pagi kawan-kawanku semua. Kembali lagi di konten monolog yang hari ini akan gue coba sampaikan dan bahas mengenai isi buku dari Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa. Dan kebetulan masih di bab 3 atau bab 4 lah. Jadi bab 3 atau bab 4 bercerita tentang kerajaan campuran, dan di bab 4 Niccolo Machiavelli menjelaskan sedikit cerita kerajaan Darius III. Kerajaan Darius III ini dia menyampaikan mengapa dia tidak memberontak saat Alexander Agung wafat pada saat itu. Jadi Niccolo Machiavelli mengambil contoh itu. Memang tulisannya agak cukup panjang sih, cuma gue sudah membuatkan beberapa rangkuman lah dari isi bab 3 dan bab 4. Tapi pertama-tama memang gue mau menyampaikan, ada beberapa di kolom komentar dia menyampaikan, "Bang, ceritanya kurang jelas, intinya maksudnya apa sih?" Jadi karena kenapa kurang jelas? Karena Niccolo Machiavelli di sini bercerita dia dan si orang tersebut yang diceritakan. Jadi banyak bahasa di sana, saya menyampaikan kepada beberapa kerajaan soal ini. Jadi gue menyampaikannya dari segi pembaca juga kurang nikmat mungkin bahasanya ya. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah masukan yang cukup membangun lah. Gue berterima kasih saat komen itu muncul. Kurang jelas dia bilang ceritanya intinya apa, karena ya itu tadi gue sampaikan bahwa di sini dia bercerita, dia menyampaikan dari sudut pandang penulis. Jadi penulis ini menyampaikan ke objek. Ketika menyampaikan ke objek, gue sebagai orang pembaca ya gue menyampaikannya secara utuh tulisannya. Nah itu mau coba gue rapihkan lah sedikit-sedikit. Cuma memang gue udah beberapa kali bikin tulisan diwarnain lah. Ini gue sudah beli stabilo. Jadi poin-poin pentingnya gue sudah warnakan. Jadi gue mau menyampaikan di chapter 3 dulu lah. Chapter 3, kerajaan campuran. Jadi Niccolo Machiavelli cukup menarik juga dia menyampaikan. Gue juga sudah membuat beberapa catatan di dalam hal ini. Gue sudah buat beberapa catatan. Nah, catatan ini dalam poin-poin kecil lah. Poin-poin kecil dari apa yang sudah gue tulis. Nah, kita mulai dari chapter 3 dulu, kerajaan campuran. Niccolo Machiavelli menyampaikan soal kerajaan campuran adalah jenis kerajaan yang terbentuk ketika seseorang pangeran menaklukkan atau mengekspansi suatu wilayah baru ke dalam kerajaan yang sudah ada. Kerajaan jenis ini menimbulkan tantangan tersendiri karena wilayah baru tersebut sudah memiliki budaya, hukum, dan tradisi yang berbeda dari kerajaan asal. Dia jadi kurang lebih menyampaikan bahwa untuk ekspansi suatu wilayah ini dia memiliki beberapa tantangan tersendiri karena kerajaan sebelumnya ketika diekspansi dia sudah memiliki satu hal soal mengenai budaya, hukum, dan tradisi yang sudah terbangun dari sejak sekian lama. Namun ini yang menariknya di sini nih. Niccolo Machiavelli juga membahas tentang strategi untuk mempertahankan kerajaan campuran. Dalam beberapa strateginya, Niccolo Machiavelli memberikan pandangan. Ini di sini ada
Dalam buku ini sih ada 3 poin, cuma gue bikin jadi 4 poin lah. Jadi dia menceritakan menghancurkan sistem lama, bahwa pangeran harus memastikan hukum yang ditetapkan di wilayahnya harus memiliki stabilitas dan adil dalam kerajaan tersebut, supaya kondusivitas di wilayah tetap terjaga. Contohnya, dia menjelaskan dengan membumi hanguskan seluruh negara sebelumnya dan membunuh kekuasaan sebelumnya, ini akan melanggengkan kekuasaan. Jadi dia menceritakan tentang kerajaan absolut lah, bahwa memang untuk mengkudeta atau mengambil alih sebuah kerajaan absolut memang itu cukup sulit dan perlu siasat dan taktis yang benar-benar matang. Beda halnya dengan demokrasi. Kalau dia Niccolo Machiavelli menjelaskan di sini, kalau mengenai demokrasi, kawan-kawan bisa bersekongkol dengan siapapun untuk menjatuhkan pemerintahan. Cuma dalam hal kerajaan absolut tidak bisa. Makanya dia menjelaskan di sini. Dia menjelaskan di sini menghancurkan sistem lama. Artinya dia menjelaskan artinya bahwa hukum itu stabilitasnya harus terjaga dan membunuh semua penguasa kerajaan lama. Ya seperti apa yang gue bilang. Kalau mengenai sistem demokrasi, kawan-kawan bisa bersekongkol dengan siapapun. Cuma kalau kerajaan absolut, bumi hanguskan semua. Mulai dari terah cicit-cicitnya lah untuk mengekspansi suatu wilayah. Dan poin kedua, dia menjelaskan menetap di wilayah baru. Pangeran dapat menetap di wilayah baru dengan ditaklukkannya sebuah pemberontak-pemberontak yang ingin mengambil alih atau merebut kembali kerajaan. Namun dengan syarat bahwa hal ini harus dikontrol dengan sangat ketat untuk mencegah pemberontakan itu terjadi. Dan poin ketiga, membangun hubungan dengan rakyat. Nah, ini soal masalah trust. Jadi dia di sini menceritakan bahwa rakyat itu kerap kali ketika meminta bantuan lebih percaya dengan pemimpinnya atau presiden lah. Karena lewat menteri-menterinya kadang-kadang nggak didengar. Dia juga nggak kerap kali peduli dalam tulisan ini ya. Ya gue nggak mencontohkan dimanapun dalam tulisan ini. Jadi dia bersurat ke kerajaan lah, bahwa ada suatu wilayah di sini. Nah raja tuh senang kalau didirect langsung. Dia menceritakan begitu. Membangun hubungan dengan rakyat itu artinya pangeran harus berusaha mendapatkan simpati dari rakyatnya sehingga rakyatnya ini merasa terlindungi penuh. Dan dia juga menyampaikan ketika rakyat sudah terlindungi penuh, kerajaan akan mudah untuk mengontrol rakyat karena kebutuhan-kebutuhannya sudah terpenuhi. Dan poin keempat, dia menjelaskan membangun kekuatan militer, bahwa pasukan yang kuat sangat diperlukan untuk mengamankan stabilitas sebuah negara baru, untuk mencegah terjadinya pemberontakan kelompok bersenjata. Jadi kekuatan militer yang kuat itu mendukung satu ekspansi sebuah wilayah baru untuk didirikan. Dan dia juga menjelaskan di sini, dia mencontohkannya soal anggaran. Jadi untuk duduk di suatu wilayah baru, daripada harus bikin markas besar dan markas besar-besaran, nah dia mencontohkannya di sini membangun koloni. Karena koloni-koloni ini sangat loyalis dan hemat biaya. Namun dia menyampaikan daripada harus membangun artileri atau benteng pertahanan, itu akan memerlukan biaya besar dan mudah terciduk atau ketahuan lah dengan strategi musuh. Nah, dia menyampaikan membangun koloni adalah sebuah stabilitas mempertahankan negara dengan biaya yang sangat murah. Hal ini juga sering dilakukan dari beberapa
contoh terdahulu. Kalau gue sih mencontohkannya soal masalah Rohingya ya. Cuma ini terlepas dari kepentingan apapun. Soal masalah Rohingya yang digusur, gue nggak tahu itu stabilitas geopolitik untuk ekspansi atau gimana. Karena kan isunya Rohingya digusur dari negaranya. Cuma menetap di wilayah utara, Aceh sana, di Aceh Utara. Dia tuh menetap dan ternyata setelah dibantu oleh pemerintahan Indonesia, ya dia coba menuntutnya banyak banget. Repot dah di sini. Itu dari 4 poin yang ada di chapter ketiga. Di epilog terakhirnya, Niccolo Machiavelli juga menekankan pentingnya memahami dinamika internal sebuah kerajaan sebelum mengambil tindakan yang nyata. Ia menyarankan agar pangeran memahami struktur kekuasaan sebuah wilayah yang ditaklukkan alih-alih untuk mengambil langkah yang tepat serta mempertahankan kekuasaannya. Jadi itu epilog di chapter 3. Dan masuk di chapter keempat, mengapa kerajaan Darius tidak memberontak ketika Sang Alexander Agung wafat di Persia. Dia menceritakan, jadi untuk memberontak itu ada beberapa faktor atau poin yang harus dipenuhi sebagai sang pemberontak. Karena kerajaan absolut ini akan cenderung sulit untuk disusupi atau dimasuki dari segi internal atau kekuatan luar. Machiavelli di sini menjelaskan beberapa faktor untuk memberontak. Dia menjelaskan di sini ada 1, 2, 3 cara. Bahwa yang perlu dipastikan adalah struktur kekuasaan. Dia menjelaskan kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh raja yang absolut cenderung memiliki struktur kekuasaan yang terpusat dan solid, sehingga ketika hal tersebut berupaya ditaklukkan, rasanya agak cukup sulit dan rakyatnya cenderung untuk tidak memiliki kemampuan memberontak karena dia terbiasa hidup yang terpenuhi lah di kerajaan absolut kan. Jadi kalau dalam kerajaan absolut itu semua fasilitas dipenuhi sama kerajaan, cuma dengan catatan ya lu nggak bisa ngeritik gua karena sudah gua penuhi semua kebutuhan lu. Dan poin kedua, untuk memenuhi terjadinya pemberontakan, dia menjelaskan perlunya kelihayan seorang pemimpin. Setelah Alexander wafat, Raja Darius III tidak memiliki kekuatan leadership yang kuat antara penerus sebelumnya dan sesudahnya, sehingga Raja Darius III akan sangat sulit sekali untuk menyatukan rakyat dan melakukan pemberontakan di kerajaan Alexander. Ya seperti pada bab sebelumnya lah, bahwa rakyatnya ini sudah loyalis dan cinta betul sama kerajaan absolut. Dan poin ketiganya, dia menjelaskan dari segi kekuatan militer bahwa setelah Alexander Agung wafat, Raja Darius III tidak memiliki kekuatan militer yang cukup efektif dan kuat, sehingga kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan tidak memiliki hasil atau nihil lah untuk mengambil alih kekuasaan atau melawan kekuasaan tersebut. Jadi kekuatan militer ini diperlukan, terus pemimpin yang lihai dan struktur kekuasaannya tahu dulu untuk melakukan sebuah pemberontakan. Nah, untuk di epilognya terakhir, Machiavelli menggunakan contoh ini agar menekankan pentingnya memahami struktur kekuasaan sebuah persoalan mengenai dinamika internal sebuah kerajaan untuk mengambil tindakan konkret. Ia juga menekankan bahwa seorang
seorang pangeran harus memiliki kekuatan militer yang kuat, strategis, efektif untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi di epilognya itu yang disampaikan. Ya, gue juga sangat terbuka sih apa yang sudah gue rangkum dari buku Sang Penguasa karya Niccolo Machiavelli chapter 3 dan 4. Gue sangat terbuka untuk diskusi lah. Dalam hal apapun, silahkan diskusi secara baik dan bijak di kolom komentar. Karena tidak ada kebenaran absolut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang bisa gue sampaikan di karya Niccolo Machiavelli Sang Penguasa. Thank you semuanya, selamat beraktivitas, semoga dimudahkan rezekinya dan dilancarkan urusannya. Gua pamit undur diri. Nun kolami wa ma'yaskurun billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.